bahwa pendistribusian pupuk subsidi yang selama ini bersama dengan distributor dan kios ini akan langsung kepada Gapoktan. Yang namanya kios-kios ini akan dihilangkan menjadi lebih 27 sampai 30 ribu. Bagaimana mereka untuk mengakses lebih mudah untuk mendapatkan pupuk di situ, Pak? Kalau jangan-jangan nanti ini langsung diberikan ke masyarakat, yang bertikai bukan lagi agen pupuk dengan masyarakat, Pak, bukan lagi agen pupuk dengan petani, tapi bisa jadi yang bertikai adalah petani dengan petani, Pak. Yang kedua adalah pupuk harus terakses, harus mudah didapatkan oleh pada masyarakat. Kita mempunyai suatu semangat baru, Pak, kemarin, Pak, dari pupuk Indonesia ke Bulog langsung kepada para petani Gapoktan. Itu yang kami dengar baru-baru ini. Tapi setelah mendengar paparan tadi, Pak, dan kita melihat slice tadi, masih panjang, Pak, rentetan daripada alur yang dari para Gapoktan untuk mendapatkan daripada pupuk ini. Dan itu kita mendengarkan lagi, yang namanya kios-kios ini akan dihilangkan menjadi lebih 27 sampai 30 ribu. Bagaimana mereka untuk mengakses lebih mudah untuk mendapatkan pupuk di situ, Pak? Meskipun daripada setiap desa itu ada e-warung sebagai untuk mendapatkan BLT mereka, Pak. Mungkin itu bisa digunakan salah satu jalan kita untuk mempermudah daripada masyarakat petani untuk mendapatkan pupuk yang subsidi. Tadi disinggung terkait dengan penyaluran pupuk subsidi. Hari ini proses dari penentuan kebutuhan pupuk itu cukup berjenjang, mulai dari petani mengusulkan kepada kabupaten akan mengusulkan kepada gubernur, kemudian gubernur akan mengusulkan kepada menteri, dan apabila sudah disetujui maka nanti menteri akan menurunkan persetujuan, yang kemudian dari persetujuan yang itu akan ditindaklanjuti dengan pergub, dan dari pergub akan diturunkan menjadi perbub, sehingga prosesnya cukup lama, sehingga ada aspirasi untuk memperpendek alur ini. Dampak jeritan para petani mungkin hampir merata. Tadi sudah disampaikan bahwa langkanya pupuk, susahnya mendapatkan pupuk subsidi, dan lain sebagainya macamnya, termasuk di dapil kami di Jember Lumajang. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai kebijakan yang sedang di-upgrade sekarang, baik itu memangkas rantai distribusi dan lain segala macamnya, itu tidak ada terjadi lagi jeritan-jeritan dari para petani. Tapi ketika ada semangat untuk memangkas rantai distribusi ini, kita juga akan melihat di sini akan ada yang kehilangan lapangan pekerjaan, akan ada yang kehilangan tempat mencari nafkahnya. Kurang lebih kalau kemarin ngobrol-ngobrol sekitar 27.000 sampai 30.000 orang para distributor dan pengecer. Nah, poin pertama saya berharap teman-teman Pupuk Indonesia juga bisa konsen terhadap ini. Bagaimana jejaring yang ada ini diberdayakan, tidak dibiarkan begitu saja. Karena ini lapangan kerja juga, artinya kalau kali 2 saja sudah 60.000 orang yang terdampak, kalau kali 3 saja sudah 90.000 orang. Nah, terkait dengan distribusi, Pak Rahmat, tentang simplifikasi, saya nggak tahu namanya apa, simplifikasi pendistribusian pupuk kepada petani. Ini kami juga dalam hal ini tidak hanya tadi yang saya sampaikan agenda, tetapi kita perlu, Komisi 6 saya pikir perlu tahu kira-kira responnya seperti apa, atau kira-kira kedepannya estimasinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya belum tahu, ini kayaknya belum keluar ya peraturannya, tetapi ada kesepakatan atau keputusan yang sudah ditelurkan, tetapi belum secara peraturan belum tertuang, bahwa pendistribusian pupuk subsidi yang selama ini bersama dengan distributor dan kios ini akan langsung kepada Gapoktan. Jadi kalau dulu, selamat datang Prof,
Selamat, kayaknya happy banget pagi ini. Jadi Prof, langsung saya ngomong. Jadi Prof, pupuk subsidi ini yang biasanya melalui distributor, yang biasanya melalui kios, itu langsung ke Gapoktan. Gapoktan atau Poktan? Langsung Gapoktan. Gapoktan saja yang boleh. Gapoktan ya. Nah, saya belum punya gambaran bagaimana loadnya, bagaimana ini distribusinya seperti apa. Apakah karena terus terang saya dapat pertanyaan banyak dari teman-teman dari distributor yang selama ini membantu para petani menyediakan, mendistribusikan pupuk subsidi. Nah, ini kami juga ingin tahu seperti apa kira-kira ke depan. Tentu kan banyak hal yang harus kita pikirkan gitu ya. Tidak hanya saya setuju semangat bahwa pupuk subsidi ini harus segera mungkin dan harus setepat-tepatnya didapatkan oleh petani. Saya setuju dan itu harus. Nah, bagaimana caranya ini? Tata kelolanya seperti apa? Pertanyaan saya Pak Dirut yang pertama adalah terkait dengan rencana 2025 penghapusan agen pupuk. Ini kan sudah jadi wacana. Kios-kios pupuk akan dihapus dan penerapan distribusi, channeling distribusi ini akan langsung dari PT Pupuk kepada masyarakat. Pak Dirut mohon perkenan supaya ini menjadi dasar pertimbangan. Jangan sampai kita mau menyelesaikan persoalan ternyata memunculkan masalah baru, Pak. Kalau dulu masalahnya ada di penyalur, Pak, karena penyalur mungkin dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap distribusi pupuk kepada masyarakat. Saya khawatir saja Pak, kalau jangan-jangan nanti ini langsung diberikan ke masyarakat, yang bertikai bukan lagi agen pupuk dengan masyarakat Pak, bukan lagi agen pupuk dengan petani, tapi bisa jadi yang bertikai adalah petani dengan petani Pak. Ini perlu menjadi dasar pertimbangan supaya kalaupun ini harus direalisasi, dipastikan betul bahwa mekanisme ini tuntas, mekanisme ini jangan sampai memunculkan problematika yang baru. Kalau sebelumnya kami berserta seluruh jajaran jaringan penjualan termasuk 1067 distributor dan 27.000 kios ini kadang-kadang kesulitan menjelaskan karena dari tahun ke tahun volumenya berubah mengikuti anggaran. Kedua, memang proses penetapan volume itu sangat berjenjang. Mulai dari petani ke penyuluh, penyuluh kepada kabupaten, kabupaten ke gubernur, gubernur kepada Kementan, begitu disetujui turun lagi dari Kementan ke gubernur, gubernur ke bupati, kemudian bupati kepada penyuluh. Bayangkan tadi Bu Estu menyampaikan Pranoto Mongso yang sudah berubah-ubah, seumpama dijadwalkan sesuai dengan aturan itu volume pupuk subsidi diperkirakan untuk musim tanam November. Tahu-tahu hujannya muncul di minggu terakhir Oktober. Untuk merubah itu kalau berjenjang begitu, mungkin begitu sampai ke petani sudah selesai panen karena terlalu berjenjang. Nah, oleh karenanya di zaman pemerintahan sebelumnya di tahun 2024 sudah banyak perbaikan. Tapi Pak Prabowo mengambil langkah yang lebih dramatis lagi, tidak hanya diperbaikin di Juknis di level Kementan, tapi diambil langsung menjadi sebuah perpres. Saya sepakat Pak Andre, kami akan sikapi dengan sangat hati-hati karena perpres ini harapannya menyederhanakan semua. Dengan sederhana itu petani menjadi mudah menebus pupuk.